Kami dari kelompok 5 akan memperagakan percakapan antara perawat dengan pasien dan juga keluarga yang berhubungan dengan layanan kesehatan yang nantinya akan diperankan oleh teman-teman saya. Kasus yang kami dapatkan yaitu seorang pasien kakek-kakek yang pendengarannya sudah agak terganggu datang ke puskesmas diantar oleh cucunya. Keluhan si kakek yaitu sakit pinggang dan sesak napas. Sebagai moderator, saya dan dia sebagai kakek Yogi, sebagai nenek Ika, sebagai tetangga Niken, sebagai tukang pijat Dewi, sebagai cucu Aldi, sebagai satpam Aldo, sebagai administrasi Dea, sebagai perawat 1 Siska, sebagai perawat 2 Mala, sebagai dokter Risma, dan sebagai apoteker Heni. Di sebuah rumah, tinggallah seorang kakek bersama dengan istri dan cucu laki-lakinya. Kakek tersebut memiliki masalah pada pendengarannya. Di suatu pagi, ia mengeluh mengalami sakit pinggang dan sesak napas kepada istrinya. Sang istri yang kebingungan lantas meminta tolong kepada tetangganya karena pada saat itu cucunya sedang berada di luar. Tetangganya menyarankan si kakek untuk dibawa ke tukang pijat. Aduh nek, pinggang kakek rasanya sakit sekali dan dada kakek juga rasanya sesak. Aduh, kok bisa kek? Bagaimana ini? Aldi belum pulang dari kerja. Tunggu sebentar ya kek, nenek minta tolong tetangga dulu. Sang nenek kemudian pergi keluar rumah untuk meminta tolong pada tetangganya. Bu Niken, tolong bu, suami saya sakit pinggang dan sesak napas. Bagaimana ini bu? Tolong. Kenapa bisa seperti itu, Nek? Pasti sakit pinggangnya disebabkan karena salah gerak. Dibawa ke tukang pijat saja, Nek, supaya bisa diurut kakeknya. Aduh, seperti itu ya bu. Tetapi mau dibawa ke tukang pijat di mana bu? Dibawa ke tukang pijat di gang sebelah saja, Nek. Di sana tukang pijatnya sudah profesional. Bisa menyembuhkan penyakit dalam sekali urut, Nek. Baiklah bu, sekarang saya akan ajak suami saya ke tukang pijat. Tapi sebelumnya suami saya tidak kuat berjalan sampai di depan gang. Bagaimana ini bu? Oh, tidak masalah, Nek. Nanti ditelepon saja, suruh ke rumah, Nek. Ini saya punya nomor teleponnya untuk dihubungi, Nek. Oh, kalau begitu boleh bu, nanti kirim nomornya ke WA saya ya bu. Baik, Nek, saya kirimkan lewat WA. Semoga kakek cepat sembuh ya, Nek. Terima kasih. Si nenek kemudian pulang ke rumah dan bergegas menelepon tukang pijat dan memintanya untuk datang ke rumah. Kakek, tunggu sebentar ya kek, nenek sudah telepon tukang pijatnya. Sebentar lagi tukang pijatnya bakalan datang ke rumah. Iya nek. Tidak lama kemudian, tukang pijat datang ke rumah kakek dan nenek tersebut. Om Swastiastu, apakah benar ini dengan rumahnya Ibu Ika? Om Swastiastu ibu, benar, silahkan masuk bu. Baik Pak, Bapak nyerinya kalau boleh tahu di bagian mana ya Pak? Bagian pinggangnya bu. Oke, kalau gitu Bapak sekarang bisa berbaring dulu, lalu telungkup, nanti saya ambilkan minyak dan saya pijatkan ya Pak. Singkat cerita, si kakek sudah selesai dipijat oleh tukang pijat. Selang beberapa jam, ternyata pinggang kakek terasa semakin sakit dan sesak napasnya pun bertambah. Si nenek yang khawatir akhirnya memutuskan untuk menelepon cucunya Aldi dan memintanya untuk segera pulang. Aduh nek, pinggang kakek sakit lagi, dada kakek juga sesak masih. Gimana ya nek? Kenapa bisa sakit lagi kek? Bagaimana sekarang? Tunggu sebentar ya kek, nenek coba telepon Aldi dulu. Ya nek, tolong teleponin Aldi. Sang nenek kemudian menelpon Aldi yang merupakan cucunya dan memintanya untuk segera pulang ke rumah.
kakekmu mengeluh sakit pinggang dan sesak napas. Nenek bingung harus ngapain. Di mata orang lain ini hanyalah senyum biasa, tapi di mata sang pencipta ini senyum badut karena ingin mengambil harta kakek walau hanya uang logam Rp1.000, tapi itu sangat berguna untuk bayar parkir. Halo? Hah? Kenapa bisa seperti itu, Nek? Baik, Nek, sekarang Aldi pulang ke rumah. Sabar ya, Nek. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Tobat bro, tobat. Anak ken. Waduh, kakek kenapa? Ayo, Kek, kita ke puskesmas saja supaya cepat mendapat penanganan. Ayo, Kek. Ayo, Kek. Ayo, Kek. Hati-hati, Kek. Kek, sebentar ya, Kek, ya. Saya ambilkan helm dulu. Aldi berangkat dulu ya. Pelan-pelan ya. Oke. Hati-hati Aldi. Singkat cerita, kakek dan Aldi sedang berada di perjalanan menuju puskesmas. Sesampainya di puskesmas, mereka bertemu dengan satpam dan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Saya akan mengecek suhunya sebelum Bapak masuk ya. Ini, Pak. Ayo, Kek, cek suhunya. Oh, sudah, Pak. 35. Sudah, Pak. Dulu, Pak. Sudah boleh masuk, Kak? Sudah. Setelah selesai melaksanakan pengecekan suhu, mereka memasuki puskesmas dan menuju bagian administrasi untuk mendaftar dan mengambil nomor antrian. Ayo, Kek, naik, Kek. Nah, kakek duduk di sini dulu ya. Saya ke dalam untuk daftar dulu ya. Nah. Tunggu, Kek. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Pagi, Mbak. Saya ingin mendaftar untuk melakukan pemeriksaan pada kakek saya. Baik Pak, apakah Bapak punya KIS atau BPJS? Saya punyanya KIS saja, Mbak. Baik Pak, apakah Bapak membawa fotokopi KTP dan KK?
Saya membawanya, Mbak. Baik, kalau begitu silakan Bapak isi formulirnya terlebih dahulu ya Pak. Baik, Mbak. Singkat cerita, setelah selesai mengurus administrasi, mereka berdua menunggu di ruang tunggu untuk menunggu petugas memanggil mereka. Kepada antrian nomor 10, silakan menuju ke poli penyakit dalam. Setelah kakek memasuki ruangan, perawat 1 dan 2 membantu kakek untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian, perawat mengukur tekanan darah, nyeri, dan sesak kakek. Perawat Mal'a, tolong ukur tekanan darah dari pasien ya. Saya akan mengukur saturasinya. Baik, perawat Siska. Permisi Bapak, saya izin untuk mengecek tensinya ya Pak ya. Baik, Sus. Setelah mereka selesai memeriksa tekanan darah, nyeri dan sesak kakek, kemudian dibacakan hasilnya oleh perawat 1. Baik, dari hasil pemeriksaan Bapak diperoleh tekanan darah yaitu 140/100, kemudian saturasinya 70, dan nyeri Bapak masih bertambah. Jadi, saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Perawat kemudian pergi keluar ruangan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada dokter. Beberapa saat kemudian, ia kembali dan mengatakan bahwa dokter memintanya untuk melakukan tindakan oksigenasi dan pemberian obat. Dok, kami sudah memeriksa tekanan darah, saturasi, dan nyeri dari pasien. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa tekanan darah pasien yaitu 140/100, saturasinya 70, dan nyerinya masih bertambah. Baik, terima kasih atas informasinya. Untuk tindakan selanjutnya, silakan berikan terapi oksigen pada pasien melalui nasal kanul dan berikan juga obat pereda nyeri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Baik dok, kami akan mengikuti instruksi yang dokter berikan. Singkat cerita, perawat Siska dan perawat Mala sudah melakukan tindakan pemberian terapi oksigen dan memberikan obat pereda nyeri kepada kakek. Bapak, ini kakek sudah saya berikan oksigen tambahan dan sudah saya berikan obat pereda nyeri. Jadi sekarang saya tinggal dulu, nanti jika kakek merasa gelisah atau sesaknya bertambah, bisa laporkan ke ruang perawat ya Pak. Baik, Sus. Baik Bapak, kami permisi sebentar ya Pak ya. 15 menit kemudian, perawat datang kembali untuk memeriksa tanda-tanda vital kakek. Kakek, setelah kami pasangkan oksigen, bagaimana yang kakek rasakan sekarang, Kek? Apakah sesaknya masih, Kek? Sudah lebih membaik, Sus. Lalu, untuk pinggangnya apakah masih sakit, Bapak? Sudah lebih membaik dari sebelumnya, Sus. Syukurlah Bapak, jadi sekarang Bapak bisa istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi Bapak. Sekarang Bapak bisa ambil obatnya di apotek sebelah ya Pak ya. Sesuai dengan resep yang sudah diberikan dokter tadi, mohon diperhatikan dosis pemberiannya ya Pak ya, agar efek obatnya bisa diterima dengan efektif. Baik, Sus. Sang cucu kemudian mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter ke apotek. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya ingin menebus obat. Baik Bapak, sebelumnya boleh saya lihat resep obatnya dulu? Oh, ini Mbak resep obatnya. Baik, tunggu sebentar ya Bapak, kami akan siapkan obatnya dulu. Baik, Mbak. Baik Bapak, ini obatnya. Mohon untuk diperhatikan dosis serta petunjuk penggunaannya ya Bapak. Oh, terima kasih, Mbak. Baik, sama-sama Bapak. Setelah mengambil obat, sang cucu kembali untuk menemui kakek yang ternyata kondisinya sudah membaik dan mereka diperbolehkan untuk pulang. DJ Bonbon Remix.